Selamat sore Pak Kris. Sebelumnya mohon maaf kami dari grup 5 atas nama Srianto, saya sendiri, Pak Andreas Adi Kurniawan dan juga Pak Andias Yosi Hermawan diizinkan untuk membuat video sebagai pengganti virtual class yang belum bisa mengikuti dikarenakan ada faktor pekerjaan. Kemudian kami juga mohon izin karena saat membuat video hari ini juga teman kami Pak Andreas Adi Kurniawan juga nggak bisa gabung karena masih bertugas di Cina, sehingga kami hanya berdua untuk bisa melakukan take video tugas presentasi tugas kelompok 2. Dalam hal ini adalah tugas yang diberikan ke kami untuk mengevaluasi studi kasus terkait dengan Malcolm Baldrige, bagaimana mengidentifikasi kekuatan dan juga membuat rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Untuk studi kasus yang kami ambil adalah di RSUD Kota Batam. Kemudian untuk pendahuluannya adalah kenapa RSUD Kota Batam ini terpilih, karena merupakan institusi pelayanan publik di sektor kesehatan yang telah menerapkan Malcolm Baldrige sebagai instrumen evaluasi kinerja organisasi di rumah sakit tersebut. Pemilihan rumah sakit ini juga relevan untuk menganalisis penerapan kriteria Baldrige secara komprehensif, mengingat sektor kesehatan memerlukan pengelolaan strategis yang memang berorientasi pada mutu, keselamatan, dan juga kepuasan pelanggan. Berikut untuk paper referensinya, berjudul analisis pendekatan Malcolm Baldrige terhadap kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam. Untuk kriteria Malcolm Baldrige masih memakai 7 analisis yang sudah kami pelajari di mata kuliah sebelumnya. Yang pertama adalah kepemimpinan, strategi, pelanggan, kemudian pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan, tenaga kerja, operasi, yang terakhir adalah hasil. Dari evaluasi kami, berikut adalah hasilnya. Yang kategori pertama terkait dengan kepemimpinan, skornya adalah 91,5. Kemudian untuk penjelasannya adalah kepemimpinan memiliki visi dan misi yang jelas, didukung komitmen terhadap penerapan manajemen mutu dan tata kelola organisasi yang baik, pemimpin aktif dalam membangun budaya organisasi yang berfokus pada pasien. Kemudian untuk kategori yang kedua terkait dengan strategi, skornya adalah 87,5. Perencanaan strategis berbasis analisis kebutuhan masyarakat dan indikator kinerja. Strategi dijabarkan dalam rencana jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang saling terintegrasi. Kategori yang ketiga terkait dengan pelanggan, skornya adalah 90,5. Fokus pelanggan diwujudkan melalui survei kepuasan rutin, kemudian pengelolaan peluang yang responsif, dan inovasi layanan berbasis pada kebutuhan pasien. Untuk kategori yang keempat adalah pengukuran analisis dan manajemen pengetahuan. Skornya adalah 88. Kemudian untuk penjelasannya adalah sistem informasi manajemen rumah sakit dimanfaatkan untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kinerja. Hanya saja analisis prediktif berbasis big data belum optimal. Untuk tenaga kerja, skornya 88,5. Sumber daya manusia dikelola melalui program pelatihan yang berkelanjutan, pembinaan karir, dan juga penerapan budaya keselamatan kerja. Untuk kategori yang keenam, skornya adalah 89. Untuk penjelasannya, proses operasional,
terstandarisasi dan terdokumentasi dengan penerapan sistem mutu sesuai regulasi kesehatan nasional. Untuk kategori hasil, skornya adalah 228,5. Indikator mutu pelayanan menunjukkan pencapaian di atas standar yang ditetapkan. Kinerja finansial dan non-finansial stabil dengan tren positif. Total skornya adalah 763,50 dari 1000 poin, termasuk kategori business leader dengan performa excellent. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh tim kami, Bapak Andias Yosi, silakan. Baik, terima kasih Pak Sri. Mohon izin Pak Christian melanjutkan presentasi kelompok grup 5. Kemudian dari hasil evaluasi tadi kita analisis kekuatannya. Berikut ada 5, yaitu pertama kepemimpinan visioner yang mendorong terciptanya budaya mutu kerja dan pelayanan yang prima terhadap customer. Kemudian strategi yang terstruktur dengan indikator keberhasilan yang terukur. Ketiga, tingkat kepuasan pelanggan tinggi sebagai hasil dari layanan yang responsif dan inovatif, yaitu banding lurus pastinya. Kemudian pengelolaan SDM yang efektif melalui pelatihan, motivasi, dan penilaian kinerja. Yang kelima, proses operasional yang konsisten dan sesuai standar mutu. Nah, dari analisa kekuatan tadi juga ada area untuk perbaikan-perbaikan, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital dan analitik data perlu ditingkatkan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Kedua, perluasan kolaborasi riset dan inovasi layanan dengan mitra eksternal. Yang ketiga, peningkatan sistem customer relationship management berbasis teknologi untuk pelayanan yang lebih personal dan efisien. Ya, sekarang sudah lebih banyak ke digitalisasi. Nah, kemudian ini rekomendasi strategisnya untuk RSUD Kota Batam. Yang pertama, transformasi digital layanan kesehatan, yaitu integrasi customer relationship management CRM dan data analitik untuk memantau tren kebutuhan pasien maupun meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, penguatan analisis prediktif. Jadi memanfaatkan big data analitik untuk prediksi beban layanan, alokasi sumber daya, dan manajemen risiko. Yang ketiga, inovasi layanan medis. Pengembangan telemedicine dan layanan kesehatan berbasis IoT. Yang keempat, peningkatan kompetensi digital SDM itu sendiri. Dia ada pelatihan teknologi informasi bagi seluruh staf medis dan non-medis. Yang kelima, kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dan industri teknologi kesehatan untuk pengembangan riset dan inovasi. Jadi Malcolm Baldrige terbukti memberikan kerangka kerja yang terukur dan komprehensif untuk menilai kinerja organisasi pada sektor kesehatan. Hasil evaluasi RSUD Kota Batam sendiri menunjukkan penerapan Malcolm Baldrige mampu mengidentifikasi area kekuatan yang perlu dipertahankan yang sudah baik maupun area perbaikan yang perlu ditindaklanjuti untuk kedepannya. Skor yang tinggi pada kategori leadership dan customer focus mencerminkan keberhasilan dalam membangun kepercayaan publik. Kemudian peningkatan pada aspek teknologi dan inovasi akan menjadi kunci untuk mencapai level world class ke depannya. Begitu presentasi dari kami grup 5. Terima kasih.